Selamat mendengarkan. Sebagaimana janji Zean yang akan menjadikan Sheila istri satu-satunya, pria itu mendaftarkan pernikahan mereka demi membuat ikatan cinta keduanya sah di mata hukum. Meski sebenarnya terlambat, akan tetapi ini lebih baik dibandingkan tidak sama sekali. Statusnya memang sudah sah berpisah dari Natalia, namun tetap saja bukan berarti dia bebas berkeliaran di luar sana. Sekalipun media sudah mulai redam, bukan berarti pembicaraan tentang Zean akan terhenti. Khawatir dengan kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi, Zean membayar 2 orang penjaga yang lebih mirip tukang pukul untuk menemani Sheila kemanapun selama Zean tidak berada di sisinya. Zean, kamu nemu di mana orang-orang begini? Tidak hanya Sheila yang menganggap mereka tukang pukul, melainkan Michael juga. Dia sempat terkejut ketika mereka memperkenalkan diri. Terlebih lagi tato berbentuk mata di bagian leher itu. Dari Zean? Hah? Terkejut jelas saja, mengingat putranya menghilang 4 tahun lamanya. Michael mendadak khawatir jika Zean hidup sebagai pembunuh bayaran atau sejenisnya. Dari Zean, Pak. Michael bukan tuli ataupun meminta Zean mengulangi kata-katanya. Akan tetapi dia hanya terkejut dan khawatir saja. Terlebih lagi, dahulu dia sempat menduga Kevin sebagai preman pasar. Kau tidak bercanda? Kenapa bentuk mereka begitu? Memangnya kenapa, Pak? Papa lebih takut akan mereka menculik istrimu, Zean. Zean spontan berdeham, lantaran sang papa berbicara terang-terangan. Meski setengah berbisik, tetap saja mereka bisa mendengar begitu jelasnya. Senyum kepalsuan Michael berikan pada mereka, usai Zean menyadarkannya. Jaga menantu saya baik-baik. Paham kalian? Berlagak galak, tapi Zean justru menahan tawa. Jika 30 tahun lalu mungkin Michael akan terlihat menyeramkan. Namun untuk saat ini, perutnya yang bergetar ketika membentak dan sarung dari brand ternama yang dia kenakan hanya membuat Michael sedikit lucu. Siap, Opa? Heh, Opa kepalamu. Dipanggil Opa oleh anak seumuran Zafia, mungkin dia tidak keberatan. Tapi jika yang memanggilnya dengan sebutan itu adalah pria dewasa, bahkan lebih tua dari Kevin, jelas saja Michael tidak rela. Maaf, Tuan Besar. Besar, kalian mengejekku besar. Hari pertama bertemu, kedua orang itu sudah membuat Michael murka. Beruntung saja Zean hanya sementara di rumah utama. Jika selamanya, Michael akan bertemu mereka. Mungkin bukan sifat lagi penyebab dia masuk rumah sakit. Sudah, Pak, begitu saja jadi masalah. Mereka menghina Papa, Zean. Tidak tahu saja kalian betapa tampangnya Michael Abersio di waktu muda. Dia benar-benar tidak terima, padahal panggilan itu sudah paling sopan menurut mereka berdua. Nasib sial, pekerjaan yang ditawarkan Zean tampaknya lebih rumit daripada membunuh tokoh politik. Mereka sedikit bingung, yang perlu dijaga itu istri bosnya atau perasaan orang tua bosnya. Sheila yang mendengar ucapan mertuanya hanya diam dan berusaha tidak terbahak. Beberapa waktu lalu, dia sempat bertanya dalam benaknya, Zean mirip siapa? Dan sikap semacam itu diturunkan dari siapa? Kini semua terjawab sudah, dan sepertinya Sheila akan tidur nyenyak. Setiap detik begitu berarti. Terlebih lagi setelah Zean sudah mulai bekerja kembali. Meski masih sendiri lantaran Yuda belum terlalu stabil, tapi setidaknya Zean sudah sedikit lebih baik. Apa besok saja ya? Pertanyaan itu tiba-tiba muncul usai dia menatap lekat wajah sang istri yang begitu fokus memasangkan dasi untuknya. Sheila mendongak, lantaran tidak mengerti apa yang Zean maksudkan. Apanya besok? Kerjanya, kepalaku masih sakit. Mendadak sakit tanpa terduga. Sheila yang menyadari hal itu hanya tertawa sumbang. Padahal dia sudah pastikan sendiri dan tidak ada tanda-tanda kepala Zean masih sakit. Masa? Sayang aku. Zean, Bastian sudah menunggu. Jangan kelamaan, Zafia telat nanti. Suara itu terdengar samar. Zean memutar bola matanya malas, lantaran sang mama membuat ucapannya terhenti. Hal yang dia sedikit tidak suka jika sudah pulang adalah ini. Diperlakukan layaknya anak kecil yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kekhawatiran Michael adalah alasan. Sekalipun sudah dia tolak, tetap saja Michael pemenangnya.
Wajah kusut Zean di pagi hari membuat Sheila tersenyum simpul. Berat sekali rasanya melangkah. Dulu Zean paling suka ketika ada alasan untuk meninggalkan rumah. Namun saat ini semua sudah berbeda, dan keadaan tidak dapat disamakan. Mikael yang melihat putranya menuruni anak tangga sedikit tidak niat, hanya menghela napas kasar. Iya, dia pernah di posisi itu. Bahkan menunda rapatannya demi istri, juga bukan sekali dua kali. Dia tidak akan marah dan sangat memaklumi mengapa Zean sebegitunya. Kamu bilang cuma ambil dasi, kenapa lama sekali? Tanya Mikael penuh selidik. Usai sarapan, pria itu memang bergegas naik dengan alasan lupa pakai dasi. Lama cari warnanya, Pak. Mikael tidak lagi mengusik putranya. Sekalipun ingin, tapi dia urungkan demi menjaga hati menantunya. Khawatir jika candaan Mikael justru membuat Sheila tidak nyaman di sini. Jalanmu itu cepat sedikit, Zean. Persis pengantin begitu. Omel Zia yang justru berpikir berbeda. Tepatnya kasihan pada Bastian dan Zafia yang sudah menunggu di depan sana. Mama sama Papa kenapa cerewet sekali? Bulan madu sana. Ungkap Zean yang membuatnya mendapat cubitan kecil dari Sheila. Oke, kau yang bayar Zean. Papa mau ke Lombok, tapi terserah Mama saja mau kemana. Zia malu sekali di hadapan menantunya. Bisa-bisanya pria itu setuju. Bahkan berdiri dengan begitu gegahnya kalau mendengar ucapan Zean yang tentu saja hanya candaan. Setelah drama bertukar peran demi memuaskan dendam Zean, banyak sekali hal yang berubah. Salah satunya, sekretaris yang Yuda pilihkan. Zean yang biasanya selalu membentak dan memprotes bawahannya dibuat bungkam, lantaran khawatir kualat jika sampai bersikap semena-mena. Iya, sama sekali Yuda tidak salah. Syarat utama memang harus lebih dewasa dan berpengalaman. Namun yang Yuda terima adalah seorang wanita dewasa berusia 45 tahun yang merupakan senior Zean di kampus. Jelas tidak mungkin dia berbuat semena-mena pada orang yang dia hormati. Paula, ibu satu anak yang tampaknya mencari kesibukan lantaran suaminya seorang pelaut. Semenjak wanita itu yang menjadi pengganti Sheila, tidak ada drama calon rekan bisnisnya berani menggoda lantaran wajahnya persis guru BK. Tapi tidak mengapa, mungkin memang sudah takdirnya, dan ini adalah cara Yuda membuat Zean mengurangi dosa. Setidaknya, Zean tidak menggunakan mulutnya untuk memaki setiap harinya. Soal kemampuan memang benar-benar mumpuni, bahkan Zean tidak punya alasan untuk marah lagi. Seperti hari ini misalnya, dia terburu-buru masuk tanpa mengetuk pintu lantaran menerima telepon dari pihak rumah sakit. Pak, pasien atas nama Zulia yang Anda maksud sudah sadar sejak 3 minggu lalu. Apa? Zean terkejut. Matanya membeliak dan beranjak dengan begitu cepatnya. Zean memintanya mengulik informasi dari pihak rumah sakit. Semenjak terjadi pertikaian antara Nyayo dan mereka, Zean memang tidak menerima informasi apapun lagi. Sudah dipastikan infonya? Sudah, Pak. Zean mengepalkan tangannya. Benar-benar pembohong. Baru saja beberapa hari lalu Sheila datang menjenguk sang ibu, dan jawabannya Nyayo sungguh menyebalkan. Menyembunyikan fakta tentang perkembangan Zulia dari putri kandungnya hanya karena sebuah kemarahan. Padahal selama berbulan-bulan Sheila khawatir setiap harinya menunggu kabar baik tentang Zulia. Bisa-bisanya hal semacam ini justru Nyayo sembunyikan. Tanpa pikir panjang, pria itu bergegas pulang. Demi bisa cepat, Zean naik taksi lantaran tidak mungkin meminta Bastian. Nasib sialnya menjadi anak mama, sudah berhari-hari tidak diizinkan membawa mobil sendiri. Sementara Yuda yang belum sembuh total, harus istirahat lebih banyak, dan membiarkan Zean bekerja tanpa dia dampingi. Jantung Zean berdegup kencang. Ini adalah sebuah kabar baik yang harus segera ia beritahukan. Istrinya pasti bahagia. Tangis dalam diam Sheila akan berakhir. Dia yang terburu membuat Roman dan Bastian yang sedang bermain catur di pos jaga kebingungan. Tidak biasanya Zean begitu. Terlebih lagi dia pulang tanpa mengabari Bastian sama sekali. Bas, firasatku tidak enak. Maksudmu? Tadi bos besar masuk lagi kan? Tanya Rahman memastikan. Pangsit goreng yang baru saja dia gigit itu jatuh tiba-tiba. Astaga man. Tatapan mereka terkunci, sama-sama khawatir dan pikiran mereka semua sama. Sontak, keduanya berlari tanpa memikirkan permainan yang sedang memanas itu. Sementara di sisi lain, Zean berteriak memanggil sang istri dengan langkah cepatnya, membuat Mikael berpikir macam-macam. Apalagi Zean tidak menjawab ketika dia bertanya, Sheila!
Teriakan Zian membuat seisi rumah menduga-duga. Zian, Mas, sama-sama panik. Salah sangka serumah akibat Zian yang memilih diam saja. Rahman dan Bastian yang baru saja masuk sejenak bernapas lega. Kalamnya dari Mikael masih terlihat bugar naik tangga. alhamdulillah, bos masih ada. Shh. Dia dengar masuk peti mati kamu, Man. Tidak ingin ketinggalan berita, Rahman dan Bastian ikut naik tanpa izin. Mereka juga khawatir akan keadaan istri Zian. Hingga ketika tiba di depan kamar Zian, kedua pria itu menabrak tubuh Mikael. Astagfirullah, Bastian. Sebagaimana semesta ketahui jika Mikael sudah istighfar, artinya keadaan sedang tidak baik-baik saja. Mata tajamnya membuat Bastian mundur beberapa langkah. Khawatir jika tangan kempalnya mendarat di kening, dan itu bisa saja membuat kepala cedera. Ingin sekali dia marah, tapi menantunya lebih penting. Pria itu melangkah masuk mengikuti Zia yang sudah lebih dulu masuk. Ada apa, Zian? Tenang dulu, Mas. Berikan waktu untuk Zian. Ucap Zia menenangkan suaminya lebih dulu. Dia tidak sesabar itu melihat putra dan menantunya berpelukan begini. Apalagi ketika dia mendengar isak tangis Sheila dalam pelukan Zian. Zian, tolong jelaskan ada apa? Ibu sudah sadar, Ma. Zia sempat mengetahui hal ini belum lama, tentang keadaan Sheila dan orang tuanya. Namun Zia memang belum diberikan izin untuk menjenguknya. Mendengar kabar ini, jelas saja mereka bahagia sekali. Kita ke rumah sakit sekarang. Ayo Mas, siap-siap. Sudah boleh kan, Zian? Zian tidak segera menjawab. Entah kenapa dia khawatir jika Nyayu bersikap kasar kepada kedua orang tuanya. Mikael yang sama paniknya mengangguk cepat. Akan tetapi bukannya keluar, pria itu justru melangkah ke area walk-in closet dengan sedikit tergesa. Mas mau ngapain? Ganti celana. Masa mau ke rumah sakit pakai sarung? Ucapnya tanpa dosa dan hal itu membuat Sheila yang baru saja menangis terhibur seketika. Ini bukan kamar kita. Oh iya ya. Dia menggeleng pelan, lalu keluar dan hendak bersiap untuk segera ke rumah sakit. Baru saja hendak keluar, dia dibuat terkejut dengan Rahman dan Bastian di depan pintu. Ada apa, Nyonya? Bas, siapkan mobil, kita ke rumah sakit. Belum sempat Zia menjawab, Mikael yang baru muncul sudah lebih dulu angkat bicara. Sekarang, lusa. Bersambung.